Mengejutkan, kasihan Prabowo Subianto. Tiba-tiba, Prabowo mengaku-ngaku membantu pemulangan Habib Rizik Syihab. Prabowo juga minta pendukung dibebaskan. Pulang ke Indonesia, kekuatan Habib Rizik Syihab sangat besar, terlihat dari ramainya orang yang mendatanginya. Terbaru, sambut Habib Rizik, lautan manusia, padati Simpang Gadok menuju puncak. Ada ribuan jamaah dan simpatisan imam besar Front Pembela Islam Habib Rizik memenuhi di sekitaran Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jumat 13 November. Saking ramainya, arus kendaraan yang menuju jalur puncak pun sudah dialihkan pihak kepolisian. Dari pantauan okezone.com, hingga pukul 8:12 waktu Indonesia Barat, kawasan Simpang Gadok sudah menjadi lautan manusia. Mereka datang dari berbagai penjuru untuk menyambut kedatangan Habib Rizik ke Pondok Pesantren Alam Agrokultural Mega Mendung. Para pendukung Habib Rizik Syihab dengan sesekali melantunkan sholawat dan takbir, mereka nampak sangat antusias menunggu kedatangan Habib Rizik di bawah terik matahari. Lagu kebangsaan Indonesia Raya juga sempat menggema di lokasi yang dinyanyikan oleh jamaah. Wahai Pak Timbul yang mengaku-ngaku Imam Besar Habib Rizik Syihab menegaskan siap tunduk dan mendukung kalau pemerintah melakukan revolusi akhlak. Sebaliknya, kalau penguasa tidak adil, maka gelombang rakyat dari Sabang sampai Merauke akan turun menegakkan keadilan. Kira-kira, kalau pemerintah melakukan revolusi akhlak, dukung tidak? Habib Rizik menegaskan, kami siap mendukung Anda kalau Anda melakukan revolusi akhlak, kalau Anda berbuat adil, menegakkan keadilan, kalau Anda merubah segala kezaliman menjadi ketaatan kepada Allah, kami siap tunduk pada aturan Anda. Tapi, kalau Anda tidak berbuat adil, maka gelombang rakyat dari Sabang sampai Merauke akan melawan segala ketidakadilan, tegas Imam Besar Habib Rizik Syihab. Tidak habis pikir, tiba-tiba Prabowo ngaku-ngaku membantu pemulangan Habib Rizik Syihab, juga diminta untuk mendukung pembebasan oposisi. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta kepada pemerintah membebaskan sejumlah tokoh pendukung yang ditahan karena terjerat kasus hukum sebagai syarat rekonsiliasi usai Pilpres 2019. Selain mengajukan pemulangan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani melalui akun Instagram Fraksi Gerindra Jumat 13 November. Tak hanya pemulangan Rizik Syihab, Prabowo juga meminta pemerintah membebaskan sejumlah tokoh pendukung yang ditangkap karena terjerat kasus hukum. Demikian keterangan. Ketika Pilpres 2019 lalu, sejumlah tokoh mendukung Prabowo diketahui ditetapkan sebagai tersangka sejumlah kasus berbeda. Mereka antara lain mantan Danjen Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko, mantan Kepala Staf Kostrad Kiflan Zain, mantan Kapolda Sofyan Jakob, kemudian Bahtiar Nasir yang ditetapkan sebagai pencuci uang, dan Egy Sujana yang dijerat tersangka makar. Kasus-kasus hukum para tokoh tersebut tetap berjalan hingga hari ini. Meskipun tak terdengar, Kiflan Zain telah dibawa ke pengadilan. Pensiunan Jenderal Bintang 2 itu didakwa atas kepemilikan senjata api, senpi ilegal, dan peluru tajam. Sementara kasus Sunarko sudah dilimpahkan Polri ke Kejaksaan. Sedangkan kasus yang menjerat Sofyan Jakob, Bahtiar Nasir, hingga Egy Sujana belum jelas kelanjutannya. Mereka juga sudah ditangguhkan penahanannya. Sebelumnya, Muzani menyebut Prabowo memiliki peran atas kepulangan Rizik ke Indonesia. Ia menyatakan kembalinya Habib Rizik yang sejak 2017 berada di Arab Saudi itu merupakan salah satu syarat dari rekonsiliasi pasca Pilpres 2019. Ya, keseluruhan pemulangan Habib Rizik Syihab bukan hanya itu, tapi keseluruhan bukan hanya itu. Kemarin kan banyak ditahan ratusan orang.
lagi diproses-proses. Ya, segala macam ya, ujar Muzani. Wahai Bapak Muzani, sekarang yang bikin kami bingung dan meragukan Anda adalah mengapa Prabowo tidak menyambut Habib Rizik Syihab jika dia yang membantu pemulangan Habib Rizik Syihab. Terus, mengapa pemulangannya sangat lama, dari 2019 baru pulang di akhir 2020 ini? Dan bahkan Habib Rizik Syihab sendiri menyatakan tidak ada pemerintah yang membantu kepulangan dia. Habib menilai kepulangannya berhasil karena atas usaha dirinya dan FPI yang membantu. Muzani melanjutkan, pertemuan antara Prabowo dan Jokowi yang menjadi langkah awal rekonsiliasi juga harus dilihat sebagai proses islah atau perdamaian. Proses islah, kata Muzani, tak dapat terjadi jika terdapat dendam di tengah masyarakat. Ia pun mengingatkan agar proses rekonsiliasi tak menjadi sekedar wacana dan dagangan politik. Rekonsiliasi tidak mungkin terjadi kalau kemudian suasana dan pikiran itu juga terjadi. Suasana itu harus diredakan, harus dikendurkan, sehingga islah itu menjadi sesuatu yang kuat, kata Muzani. Sungguh kasihan Prabowo. 3 tokoh ini diprediksi bisa pengaruhi landscape politik Indonesia, termasuk Habib Rizik Syihab. Prabowo mulai ditinggalkan. Dalam sepekan terakhir ini, situasi di Indonesia digemparkan oleh berbagai peristiwa besar yang cukup menarik perhatian publik. Pertama, peristiwa kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab, yang disambut ribuan umat Islam dari berbagai daerah sehingga memenuhi Bandara Soekarno-Hatta. Peristiwa kedua yang tak kalah menggemparkan yakni tidak hadirnya mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio dalam acara penganugerahan gelar Bintang Mahaputra di Istana. Dan peristiwa lain, yakni bertemunya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Habib Rizik di kediamannya. Hersubeno Arif dalam akun YouTube Hersubeno Point yang dirilis pada Kamis 12 November 2020 mengatakan, peristiwa tersebut dikatakan penting karena berkaitan dengan bobot dari masing-masing tokoh tersebut. Ketiga, tokoh tersebut yakni Habib Rizik, Anies Baswedan, dan Gatot Nurmantio, menurut Hersubeno Arif, memiliki bobot yang tinggi, sehingga jika digabungkan, kira-kira memiliki skor 4-0. Hersubeno menyebut, besarnya pengaruh Habib Rizik Syihab bisa jadi dilihat dari banyaknya undangan dari berbagai daerah yang ingin dikunjungi oleh sang Habib tersebut. Hersubeno mengatakan, hal yang luar biasa dari HRS ini ialah ketika beliau menggaungkan isu rekonsiliasi dengan pemerintah. Menurutnya, ia luar biasa. Mengingat selama ini Habib Rizik terkesan keras dan tak ada toleransi. Habib Rizik mengklaim bersedia untuk rekonsiliasi dengan pemerintah, tetapi dengan syarat agar pemerintah mau membebaskan para ulama yang ditangkap dan dikriminalisasi, para tokoh, para buruh, para mahasiswa yang ditangkap dan mau membuka itikat baik. Hersubeno mengatakan, syarat yang diajukan ini luar biasa karena Habib Rizik Syihab tak hanya memperdulikan anggota kalangan FPI saja, tetapi juga menyebut banyak pihak lain. Sehingga ini akan membuat manuver politik Habib Rizik Syihab sangat luar biasa dan skornya menjadi sangat tinggi. Begitu Habib menyebut nama Syahganda Nainggolan, Anton Permana, Jumhur Hidayat, itu otomatis para simpatisan kami akan bergabung pada Habib. Ini luar biasa, kata Hersubeno. Tak hanya itu, Hersubeno juga menyebut Anies Baswedan juga memiliki manuver politik yang luar biasa sebagai figur. Meskipun terkesan silent, tetapi tetap diberitakan media sebagai peristiwa besar, kata Hersubeno. Terlebih, Anies adalah salah satu kandidat yang memiliki elektabilitas tinggi untuk maju ke Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut akan menjadi lebih mungkin manakala Anies mendapat dukungan dari Habib Rizik. Hersubeno mengatakan, oposisi Habib Rizik dan Anies sangat kuat karena memiliki pendukung cukup besar. Terlebih, dukungan ini datang dari berbagai kalangan. Bagaimana? Menurut pendapat Anda,